الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah wa ba'dah amma ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat ada di majelis ilmu. Semoga ini menjadi tanda bahwa kita adalah hamba Allah yang terus sedang diperbaiki oleh Allah, diberikan rahmat, husnul khatimah, diberikan rahmat, istiqomah sampai husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita akan lanjutkan di pembahasan yang telah lalu, berarti 2 pekan yang telah lalu. Kalau tidak salah kita sampai pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu di sana terjadi iltifat. Iltifat itu pengalihan dhamir. Dhamir itu adalah kata ganti. Dari awal Allah itu menjadi pihak ketiga. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, dialah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, dialah Allah yang merajai hari kebangkitan. Dia. Tiba-tiba langsung jadi iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau. Loh, tadi Allah dia kok sekarang jadi Engkau. Ini istilah sastranya namanya iltifat. Kalau orang sekarang ada istilah hipnosis atau istilah untuk mempengaruhi orang lain, itu namanya break-state. Tiba-tiba mengubah dhamir atau kata ganti. Kenapa kok bisa demikian? Karena kalau orang membicarakan orang lain terus menerus, tiba-tiba yang dibicarakan itu seolah di depan mata. Umumnya begitu. Lah, kayak orang misalkannya, sebut saja orang ngerayu atau rindu, paling benar rindu sama orang lain. Itu awalnya itu bilangnya dia, tahu-tahu sudah di depan mata itu yang dibicarakan. Misalkan nih orang bilang cah nom-nom biasanya, dah tulis nih, wong cah bocah ngalamun, dia kekasihku nun jauh di sana, senyumnya bagaikan bunga, tutur katanya istimewa. Itu kan orangnya jauh, tapi karena dipuji terus, tiba-tiba duhai kekasihku, kabarmu baik-baik saja, aku tak ingin kau terluka. Jadi kau di depan. Ini zaman. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah itu sebagai pihak ketiga. Ar-Rahmanir Rahim, dialah Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, dialah Allah yang merajai hari kebangkitan. Karena Allah dibicarakan, dipuji terus menerus, runtut, maka tahu-tahu iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah. Nah, ini tahu-tahu di depan. Ini namanya pilihan kata, diksi yang Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah desain sedemikian indah. Masih ingat ya, kita tuh kemarin cerita bahwa jari ini Quran itu sastrane dhuwur, tapi dhuwure nang ndi? Ya gitu. Sayyidina
Umar itu dulu sebelum masuk Islam itu orang yang paling membenci Islam, membenci Rasulullah. Jadi ini mendengar Quran langsung kelepek-kelepek. Kenapa? Karena sastranya tinggi. Aku maca biasai ora ono deg-degane. Apa meneh kelepek-kelepek deg-degane ora. Mungkin ora ngerti artine. Barang diwaca terjemahane, aku malah mumet tok. Kenapa kok seperti itu? Nah, karena ketinggian Al-Quran itu terlampau tinggi sehingga butuh jembatan, butuh tangga atau butuh teropong, butuh pembanding. Wong iso ngerti kuwi barang apik banget kan nek duwe pembanding sing ora pati apik, betul ndak? Ketinggian sastra Al-Quran itu kerasa nek lebar dicontokke sing keseharian. Tingginya bahasa Al-Quran itu akan kerasa banget nek dicontokke sesuatu sing contoh-contoh krenyeh, contoh-contoh remeh. Contoh remehnya yang namanya iltifat tuh kayak tadi tuh. Cah nom sing ngerayu kekasihnya, dia kekasihku nun jauh di sana. Kan aduh tuh. Cantik jelita, aduh tuh bayangane kulitnya bercahaya. Aduh tuh. Senyumnya bagaikan bunga, tutur katanya istimewa. Bagaimana kabarmu sekarang? Nah, kan mu kan jadi di depan mata. Kurang lebih seperti itu. Orang kalau memuji Allah berulang kali, maka tiba-tiba langsung sudah di depan mata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bedanya kalau kepada kekasih dan sebagainya nggak bisa kita menghadirkan. Tiba-tiba terus wong nang ngarep habis dipuji terus bener-bener wonge ting nang ngarepe ora iso. Tapi kalau Allah pada saat kita puji, kita hadirkan di dalam benak kita melalui pujian tadi itu. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niki memang secara hakiki sudah di depan mata. Nah, kok bisa seperti itu? Apakah sebelumnya jauh? Bukan Allah yang jauh, kita saja yang menjauh. Lalu kemudian ketika kita puji berarti kita yang mendekat. Ketika kita mendekat, iyyaka na'budu, tiba-tiba benar-benar sudah di depan mata. Kok tahu sudah di depan mata? Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam hadis qudsi itu adalah khusus ayat yang separuh untukku kata Allah dan separuh untuk hambaku. Iyyaka na'budu adalah komitmen kita menyembah Allah, wa iyyaka nasta'in adalah kita memohon kepada Allah, hak kita sebagai makhluk untuk diperkenankan njaluk opo wong wis nang ngarepe. Kok tahu sudah di depannya? Tadi itu dia itu kalau sudah dipuji tahu-tahu di depan mata. Kok bisa seperti itu? Rasulullah bersabda, afdhalud du'a alhamdulillahi rabbil alamin. Sebaik-baik doa itu ya dengan cara memuji. Gitu. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan dari awal yang namanya surah Fatihah ini adalah kalam khobar bimakna insya. Kalam khobar itu adalah satu rentetan kalam yang sifatnya menghabarkan. Tapi uniknya substansinya adalah mengajak atau memerintah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kan kabar bahwa Allah ya, mempunyai segala puji. Itu kan kabar. Ar-Rahmanir Rahim, bahwa Dia Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini kan kabarnya begitu kan? Tapi bukan begitu makna kabarnya. Melainkan aikulu, menurut para ahli tafsir, katakanlah oleh kalian alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim.
Maha pengasih lagi Maha penyayang. Kenapa kok seperti itu? Karena nanti waktu pada saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Lebih toh dari ini Fatihah itu kalamnya Allah. Kok Allah sendiri yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim? Bingung enggak? Fatihah itu kalamullah atau perkataan sinten? Allah. Loh kok Gusti Allah bilang begini, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Terus nunjuk ke sinten? Nah. Paham enggak? Jarene Fatihah niku kalam Allah. Nah, tapi kok tahu-tahu kok langsung bilang ihdinas siratal mustaqim. Lah terus Gusti Allah njaluk petunjuk dengan siapa kalau begitu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Nah, padahal Fatihah itu perkataan Allah. Loh kok Allah minta pertolongan? Nah, meramu meti. Maka sejak awal yang namanya surah Fatihah memang kalam khobar bermakna insya talabiyah. Artinya itu memang kalam Allah, tapi di depannya dikatakan kulu, katakan oleh kalian alhamdulillahirabbil alamin. Nek kepengin donga munio surah Fatihah. Ngoten. Di depannya itu ada kata-kata seperti itu. Jadi surah Fatihah ini bagaikan belangko, bagaikan form. Ada orang mengajukan permohonan. Sing paling enak tinggal ngisi form atau nggawe form sendiri. Tinggal ngisi. Loh kok nggawe form sendiri, belum ada stempelnya, belum ada kopnya. Padahal wis digaweke malah dadak nulis golek kertas nang fotokopian terus ditulis. Ini kira-kira kedetek ndak? Ndak kedetek, itulah sing jenengane wong kakean ndonga. Sok-sokan ya Allah mohon ini, ya Allah mohon ini, macam-macam. Malah dadi adoh. Sing paling gampang ndonga wis kaya kiai-kiai jaman kuno. Fatihah, Fatihah, Fatihah. Iki ngisi forme kok angel men uripmu lah dadak merangkai kata-kata sudah itu. Donga sing paling gampang niku adalah doa yang oleh Allah rekomendasikan. Katakanlah oleh kalian, segala puji bagi Allah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau saya memohon, hanya kepada Engkau saya ibadah, hanya kepada Engkau saya mohon pertolongan. Isine apa? Paham napa dereng niki? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi donga sing paling simpel nek maos napa? Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masyaallah. Lajeng kemudian lagi niki kalau yang terakhir ini tidak sepakat, tapi sebagian ulama ada bahasa juz 1 itu wa'allama adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Terus ya, dengar ya seperti itu ya, bahwa runtutan awalnya adalah Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat sebagai khalifah. Kan gitu ya. Dan setiap kita ini adalah khalifah. Ya. Diangkat sebagai khalifah itu Nabi Adam alaihissalam. Lalu kemudian malaikat ini kan janggal. Ngopo kok ora dhewe wae? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah. Padahal kene ini kok sing tiap dina napa? Sujud to, sing tiap dina maca tasbih. Adam kan anyaran. Kurang lebih begitu. Terus akhirnya Allah kepingin menunjukkan bahwa Nabi Adam alias manusia, Nabi Adam dan seluruh anaknya kelak itu memiliki keistimewaan. Allamal Adama asma'a kullaha. Nabi Adam oleh Allah dikasih nama-nama. Ya, diajari nama apa? Pohon apapun yang ada di bumi ini Allah ajarkan kepada Nabi Adam dan kelak anak cucunya. Jenengan kan saiki wae ngerti ini jenengane karpet, iki meja, iki kursi.
Terus kapan ngertine? Terus lho kok ngopo kok neng bahasa Arab ini kursiun. Nah, ini kitabun, ini maktabun. Terus tembok haitun itu bahasa Arab. Nang kene kok dadi dinding, kapan mulai ini ngerti? Sing ngajari nggih sinten? Nah, itulah yang namanya Allah ngajari kepada makhluk bernama anak Adam atau Nabi Adam dan anak cucunya nama-nama yang ada di bumi. Tsumma aradhum 'alal malaikah, kemudian itu nama-nama itu disodorkan kepada malaikat. Jajal ngerti pura. Ternyata malaikat tahu enggak? Enggak tahu. Berarti kalau panjenengan hari ini, kalau yang terakhir ini tidak semua ulama sepakat. Tidak semua ulama sepakat yang keterangan terakhir ini. Tapi kalau yang bahwa surah Fatihah itu adalah cara tersimpel untuk memohon, ulama sepakat. Ya, yang terakhir ini ada yang tidak sepakat, tapi saya termasuk yang sepakat. Berarti ada bahasa yang manusia itu tahu, tapi malaikat tidak tahu. Paham tuh begini? Oh nek ngono, berarti saya tak tanya kali panjenengan. Nek dong pas dhewe ndonga, ya Allah. Atau ndongane utangku lunasi. Terus aku membayar anak sekolah. Saya tanya malaikat paham enggak? Apa kuwi? Tidak terdetek. Ya. Tapi kalau kita pakai surah Fatihah terdeteksi enggak? Karena untuk kalangan orang awam ya itu doa dikabulkan tetap by sistem. Itu nek karo Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat dilempar kemana? Kobaran api. Malaikat Jibril datang. Ibrahim, kamu mau apa? Aku tak jaluk karo Gusti Dewi. Ya ndak, maksudnya nanti saya sampaikan surah betul liwat kowe. Di kelas Nabi Ibrahim. Dideteksi dalam servernya malaikat Jibril saja enggak. Lah kalau kita walaupun secara sistemik itu Allah yang melakukan, tapi Allah tetap menugaskan sinten? Malaikat. Lah malaikat itu tidak paham bahasa manusia. Makanya jangan ya Allah, iki lho, banku gembos, malaikat bingung. Kuwi apa kuwi? Nah, yang paling enak kalau kita berdoa itu pakai bahasa yang kita sudah dikasih diajari, yakni Al-Quran atau bahasa hadis yang malaikat juga paham. Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Kan itu deteksi. Pun sampai mriki paham nggih. Jadi sing paling penak nek ndonga kantun maca napa? Masya Allah, itu pemahaman yang paling simpel begitu. Lalu kemudian saya lanjutkan, masih lagi tentang surah Fatihah. Ini nanti saya tidak tahu, karena Quran itu 30 juz, katanya surah Fatihah 2 minggu kok. Ya bu katanya kapan, yang penting duwe niat nggih. Niat, Masya Allah. Saya sedang tidak ngajar tafsir, saya itu sedang ngajar bahasa Al-Quran. Namanya Balaghatul Quran atau sastra Al-Quran. Setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di sini ada ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu di sini disebutkan at-tasyrih ba'dal ibham. Ada satu penuturan
diksi pemilihan kata di Al-Quran yang sangat indah. Nama istilahnya adalah tasrih ba'dal ibham, menjelaskan, mendetailkan setelah mengglobalkan. Orang Arab zaman dulu mendengar tuturan kata seperti itu tuh wow sekali. Loh kok kita ndak wow? Ya wong Arab. Semua terjemahane. Kata iya ora wow piye. Oh ternyata karena Quran itu tinggi, posisi kita di bawah, mbok melek kaya ngopo ya butuh media. Apa medianya? Pembanding. Apa medianya? Contoh keseharian. Biar kita tahu tingginya Al-Quran, kita harus tahu contoh sing ndek-ndekan. Ngerti nek ana perkara dhuwur mergo dhewe weruh sing ndek-ndekan. Jenengan ngerti ana wong ayu, ngerti karena ada pembanding. Gitu. Masya Allah. Lah kita cari pembanding at-tasrih ba'dal ibham. Iki nek contoh sederhanane piye biar kita bisa tahu. Tasrih itu artinya mendetailkan, ibham itu artinya mengglobalkan. Pilihan kata diglobalkan kemudian didetailkan atau pendetailan setelah pengglobalan itu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Itu kan ibham global. Terus kemudian diterangkan jalan yang lurus ki piye? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni jalannya orang-orang yang diberi apa? Nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya sinten? Orang yang engkau murkai dan orang yang tersesat. Indahnya nanti kata biasa wae kok ngomong-ngomong. Indahnya terus nanti. Nah, inilah kita akan tahu keindahan nek weruh sing elek ngenten. Masjid apik. Mergo wis weruh sing nek weruh kados niki sedanten dadine biasa wae kan ngoten lho. Lah, kita ini kok biasa saja sama Quran karena dewi belum tahu weruh contoh kesehariannya. Apa itu tasrih ba'dal ibham? Ora beda karo wong ngomong kok ngene iki. Piye kabare fulan? Top markotop. Ini kata-kata top markotop niku namanya global, betul ya? Atau ambigu. Gerambyang tapi membikin orang perhatian. Nek ngerti piye kabare fulan? Ya sehat. Ini ndredeg ndak? Ndak ada ndredegnya. Kabare fulan piye? Sae. Ya ora tok mending. Tapi nek muni kabare fulan piye? Lep. Atau top markotop. Ngono piye? Ndredeg kan dan membikin penasaran. Top markotop piye? Nah, baru wong saiki gelem ngaji. Wong saiki ngene dan sebagainya. Lah ngene belakang itu namanya mendetailkan, tapi ada diglobalkan dulu. Jenengan numpak mobil nggone sinten terus ditanyai piye mobile. Nek terus langsung AC-ne adem. Terus ya tumpakane dul-dul kan kurang asik. Tapi nek diglobalkan sebelum didetailkan, globalnya satu kata sing ambigu, sing wow, nang ngarep simple sing global. Sing ambigu, ngrambyang tapi membikin orang wow. Piye mobile? Jos. Misalnya piye marang jos gitu. Itu namanya ibham. Ba'dal ibham terus baru ditasrih. Jose piye baru. Asline adem. Lah, Al-Qur'an tuh sering mengatur bahasa,
peletakan bahasanya itu polak-waliane kados niku. Jadi wajar bila orang itu terus wala nek iki tetep ora gaweane menungso iki. Sak muni-munine, sak orat-orete ki pilihan tenan. Dhewe ora ngerti nek kuwi pilihan mergo ora ngerti. Tadi itu wis ora ngerti maknane. Iki ditambah orang ngerti contoh keseharian nih, jadi orang ngerti sepiro dhuwure mergo ora ono orang ngerti contoh sing ndek-ndekan. Mergo wis ngerti terus akhirnya oh ternyata luar biasa ya. Ngoten. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sekarang saya percepat aja wis ndak terkelamaan nanti. Terus pokoknya surah Fatihah ini 3 ping pindho wis cukup. Habis itu kita masih punya surah Al-Baqarah loh. Telung juz ini main-main. Ya Allah ya Rahman. Nah, keseluruhan mana ya? Dari surah Fatihah itu disebutnya adalah as-saja' al-mutawazi. Saja itu artinya pilihan kata yang belakangnya sama secara pengucapan, secara pendengaran. Mutawazi niku artinya seimbang. Kok ya pas ya. Niki nek ada sebagian yang bismillah termasuk, ada sebagian yang tidak. Kemarin sudah saya terangkan kan. Katakan yang termasuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. In istamba. Ihdinas siratal mustaqim. Masih cara bahasa Indonesia nih kalau sajaknya kok burine i terus kan atau a itu istilahnya begitu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu semuanya jenengan sok ngelegewo mboten. Niku ke gawene nek cara wong mumet gawene. Nek cara mengatakan belakangnya bagus tapi tidak ngubah makna sehingga menjadi sembarangan kira gampang. Asli mboten gampang. Kasih contoh saja misalkan di surah Al-Fil. Surah Al-Fil. Ngajengi pripun? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terus alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Terus arsala alaihim tayran ababil. Itu kan il seperti itu tapi mboten ngawur. Jenengan kepengin ngerti nek niki mboten ngawur, kalau kepengin tahu ini tuh tinggi, caranya tadi itu golek contoh sing ndek-ndekan. Bisa contoh sing ndek-ndekan itu omongan orang keseharian. Bisa pula Quran tiruan. Saya contohkan Quran tiruan dulu. Dulu itu ada seorang nabi palsu. Namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Indonesia ki ono nabi palsu. Ana wong ngaku nabi, betul toh? Terus ditangkap polisi, ya dilalah ana wong ngaku malaikat Jibril, ya ditangkap polisi. Bahkan ana wong ngaku sebagai Tuhan, ya ditangkap polisi. Mungkin ngomongane sak sel kan terus omong-omongan. Lagi sapa aku nabi? Aku ora tau ngangkat kowe kok. Aduh aku. Nah, Quran itu sudah berulang kali nantang. Kalau memang Quran bukan kalam Allah, coba yo gawean nek bisa. 10 surat jajal nek bisa, ndak ada yang bisa. Sak surat tok wis, ndak ada yang bisa. Yo bisa, tapi waduh pedut.
karo Quran sing asli. Contoh, Musailamah Kadzab pingin gawe surah fil. Surah fil. Dia bilang begini, al-fil, gajah. Mal-fil, apa itu gajah? Lahu khurtumun tawil, gajah itu telalainya panjang. Lah terus ngopo? Bocah TKW ngerti. Itu sajak mutawazinya wis bener murine il-il, tapi maknane kosong. Kalau alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, satu ayat ini tok iki maknane merangkum kejadian panjang dan kejadian wow. Apa itu? Itu adalah satu kata yang merangkum sejarah panjang pada saat Ka'bah itu mau dihancurkan. Gitu. Itu pun sejarahnya masih panjang. Kata-kata alam taro, apakah kau tidak melihat? Itu karena memang ada sekelompok manusia yang pengen weruh. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kalian tidak melihat bagaimana pemilik Ka'bah itu menghancurkan orang-orang tentara-tentara bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ini ceritanya panjang. Bagaimana ceritanya? Kala itu datang Raja sinten? Kepingin menghancurkan apa? Ka'bah. Membawa tentara yang apa? Bergajah. Ini nek diurut saka mburine, mergo Abraha ya wis tau gawe Ka'bah palsu atau tempat ibadah palsu di Yaman kala itu gitu. Wah gini cerita buri-buri ini dari dawan langsung cepet mawon. Begitu sampai Mekah, kala itu pimpinan Mekah adalah eyangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Sayyidina sinten? Eyang Kanjeng Nabi. Nek pamane sinten? Abdul Muthalib. Nek eyangnya Abu Thalib. Ampun kewalik nggih. Kewalik napa mboten? Lah iya, jenenge diketok sithik tok wis terus kuwi mburine Thalib kabeh. Eyange sinten? Abdul Muthalib kan ngoten. Nah, pimpinannya itu Sayyid Abdul Muthalib itu diambil ini teng kitab-kitab sirah Ibnu Hisam diterangkan, tapi nek sing bangsane kitab-kitab cilik mboten. Itu ternaknya diambil sama Raja Abraha. Yang diambil terus kemudian Raja Abraha juga sudah mulai meresak ke depan untuk menghancurkan Ka'bah. Sayyidina Abdul Muthalib langsung menemui Abraha. Dikira oleh Raja Abraha itu Sayyidina Abdul Muthalib mau membeloni Ka'bah. Ternyata mau ngomongin tok, Abraha, engkau mengambil milikku, yakni ternak-ternakku. Kan kaget toh ini Abraha. Tak kira ki pimpinan Mekah sing dipikirke ki Ka'bah lho, kok malah mikirke ternake dhewe to. Lho kau ini kok aneh. Malah ternakmu yang kau bela, bukan Ka'bah. Kata Sayyid Abdul Muthalib, sebagaimana aku punya ternak, aku belani Ka'bah, maka Ka'bah ya ono sing duwe. Gusti Allah. Aku ora trimo nek ternakku diutek-utek, jajal ki nek ora percaya, engko sing duwe Ka'bah ora bakal trimo, kurang luwih ngoten. Nah, kata-kata alam taro, apakah kau tidak melihat? Terus ngeten. Wong Mekah yudu ndelok apa sing bakal kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil, apa yang akan dilakukan oleh Tuhan kalian itu terhadap tentara bergajah yang kepengin nyerang. Yudu didelok munggah ning dhuwur gunung. Lah kata-kata alam taro itu lebar munggah ning dhuwur gunung. Ayo pada lihat itu. Masya Allah. Wong sak kata saja merangkum sedemikian luar biasa. Barang ditelok surat alam taro kaifa ala rabbuka bi ashabil fil, terus alam yaj'al kaidahum, terus burine arsala alaihim napa tayran ababil, bener
ternyata Gusti Allah lek mbelani Ka'bah itu njikuke kerikil saka keringil neraka digawake lewat sinten napa? Burung napa? Ya Allah. Surah sedemikian ideal kok ngene iki kok terus kemudian goleke pembanding surah gaweane sinten mau? Musailamah al-Kadzdzab. Nek diwaca ya apik nang telinga. Al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtumun tawil. Ketoke piye ya? Tapi barang artine ngeten. Al-fil gajah, mal-fil apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, apakah kalian tidak menemukan gajah? Lahu khurtumun tawil, gajah itu telelainya panjang, cah TK tenan. Artinya begini, Bapak Ibu rahimakumullah. As-saja antawazi, sajak atau belakang, diksi belakang setiap surah Al-Qur'an itu pilihan, tapi maknanya ya ora ilang. Maknanya ya mendalam. Jadi kita semakin kagum kepada Al-Qur'an. Masya Allah. Tidak sembarangan. Ya dhuwur sastrane. Alhamdulillah. Pak jenengan mesti ngatringu perisane jam ya. Kula tak tening oh iya jam itu alhamdulillah. Masyaallah ya Rahmanir Rahim. Jadi gawe sing kok ngono kan nggih mboten gampil. Coba jenengan ndamel sakniki ngerayu garwane panjenengan tapi mburine AAA semua atau III semua atau UUU semua. Wahai istriku, terus mburine pripun? Aku rindu padamu, terus mburine pripun meneh? Hah? Ya mboten gampil. Kadang-kadang bisa, tapi artinya kacau. Wahai istriku, aku rindu kepadamu. Apakah kau Nah, kadang-kadang gampil muni UUKB, tapi maknanya itu ora karu-karuan. Nah, inilah luar biasa. Maka insyaallah Al-Qur'an itu indahnya sangat luar biasa. Ini saya kasih contoh ini akhirnya daripada saya cuma jadi bahan ceramah tok tak tulis nih. Kula angsalin nulis Balaghatul Quran yang sudah bawahnya sudah saya kasih. Ya Allah, contoh-contoh keseharian, contoh-contoh pembanding. Pen ngerti dhuwure Quran kan kudune dicontoni ndrek-ndrekane contone dhewe ta. Ngenten. Kula mau dugi angsal pinten juz niki insyaallah. Engko nek rampung yo enggak tahu dadi berapa jilid niki. Mun tak tulis niki. Istilah dalam bahasa kita ini namanya sajak berpola AAAA seperti berikut. Ana wong kekasihnya namanya Maryam. Tanpamu aku bagai biduk yang karam. Perihku mendalam, bahagiaku tenggelam. Bahkan mentari pun turut temaram. Siang soreku sunyi seram. Maryam, aku mencarimu di himpitan malam. Janjimu yang terus ku genggam bahwa kau masih punya hutang padaku wahai Maryam. Itu dulu yang dapat saya sampaikan insyaallah. Saya itu yo jane kepengin ngaji sing rada serius, tapi wong yo pilihane wektu ki yo subuh jenengan padahal sejak bangun malam tadi sudah sejak jam 2 wis mulai ngibadah. Lah subuh cik ngaji kan yo kudune aja abot-abot ngaji niki. Kan waca-waca jam 2 sedanten to ya. Jam 2 kamar mandi terus lajeng. Masyaallah ya Rahman. Ya. Jadi setiap Senin insyaallah hanya selain Senin Ahad Legi terus Senin ini apa? Senin Pahing mungkin kula sing mboten saged salilipun niku mugi-mugi kula saged. Tapi nggih saya sangat kalau hari Senin itu sudah dari awal saya sudah bilang sama Ustaz Amin Tauhid Senin itu asli kula misteri kadang hari Ahad itu posisi niki kula wangsul mau dalu jam
kalih jam pinten. Nah, di Senin itu waktunya agak misteri. Ujuk-ujuk saged nggih saged, ujuk mboten saged nggih nyuwun pangapunten karena Ahadnya biasanya kula luar kota. Luar kota. Nah, kantor ngaosi teng luar kota niku rampung jam pinten rampung jenengane teng daerah niku kadang-kadang rampung ngaos kan jam 1:30 gitu. Tunggal perjalanan les kadang-kadang nek dugi mriki kok jam 4 rasane mripat sing mriki kok Gunung Sindoro mriki Gunung Sumbing terus kula ya ngajine libur ngoten kula nggih nyuwun pangapunten cobi mungkin kula tak istikharah meleh tak utak-atik sing mboten Senin ki dinten napa ya napa golek dina nomor 8 napa nggih wis pokoknya sepanjang bisa yo tak niati ngaji lillahi taala nggih pas mboten nggih kula estu-estu nyuwun pangapunten tapi saya usahakan bisa cuman kayaknya tetap butuh direvisi ulang kalau Senin itu Masya Allah Senin besok saya terancam nek Gusti Allah paringi waras slamet mungkin dugi Semarang ya sekitar jam 4:30 nah dugi Semarang jam 4:30 melayune rene terus jam piro ya Allah ya Rahman itu dulu yang dapat saya sampaikan nanti tak bahas ulang lagi Ustaz nggih. Tak bahas ulang lagi apakah nanti jadi Jumat atau apa itu. Kayaknya sama-sama terancam tidak ngaji tapi nek Jumat lebih aman kayaknya daripada Senin nih. Jumat lebih aman. Cuman kula mikir kenapa kemarin kenging napa mboten Jumat. Kula niku kuwatir nek jenengan blenger niku lho. Malam Jumat kita baru saja ketemu di Darah gitu. Mungkin dalu ketemu teng pundi muhajiri lah tengah-tengah teng mriki ya ora blenger ngaji. Ya Allah ya Rahman. Ya niku nek Jumat tapi daripada nek Senin cok libur ning Jumat mawon. Napa golek dina sing sak liyane 7 dinten niku. Ya Allah ya Rahman. Itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekeliruan kesalahan. Semoga dengan pembahasan Balaghatul Quran ini kita semakin cinta kepada Quran, semakin kagum kepada Allah yang berkalam dengan Al-Quran sedemikian indah, dan kita semakin tahu cara-cara simpel itu berdoa ternyata tinggal maca napa surah Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithul arda man 'alayha wa anta khairul warithin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, adkhilna al-jannata ma'al abrar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanur Rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Insyaallah pertemuan berikutnya kita bahas juz 1. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan 'inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.